Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari toko Antara Store ingin mereview sebuah unit AEG Automatic Rifle Gun. Jadi bukan sebuah konversi dari unit-unit Zehua atau unit yang lain. Ini adalah ori dari ANK, sebuah unit M249 SAW, yaitu Squad Automatic Weapon, replika dari MK11 alias Minimi. Ya, lalu untuk penjelasannya sebagai berikut. Rata-rata material dari unit ini adalah metal, ya, seperti flash header, outer barrel, dudukan bipod bawaan, ya, ini metal, dudukan bipod, lalu body mulai dari sini, atas juga ini metal semua. Lalu tidak lupa pisir depan belakang ini metal, juga rel. Nah, di sini untuk bawaannya tidak ada relnya, rel atas ini kita sudah bikinkan untuk memasang scope atau holo atau lainnya seperti ini. Jadi tampilan unit Anda akan lebih gahar tentunya. Lalu di sini sudah kita copot, ya, karena ini sangat menyusahkan, ya, bipod bawaan unit ini sangat menyusahkan. Kita singkirkan saja. Kita sudah ganti dengan bipod yang ada gripnya seperti ini. Juga sudah di custom, diganti di rel aluminium custom untuk dipasangkan bipod jenis apapun yang Anda ingin pasang. Namun di sini kami memasangkan bipod grip berbahan nilon supaya mudah untuk dibawa-bawa dan untuk standby seperti ini. Sangat nyaman dipakainya seperti itu. Jadi kalau di bawah kemana-mana untuk mobile tinggal didorong seperti ini. Unit siap untuk dibawa kemana-mana. Oke. Lalu untuk bagian lain itu masih berbahan ABS bawaan seperti handguard, ini masih ABS. Lalu pistol grip, ini bahan ABS juga. Lalu popor, ini juga masih berbahan ABS. Lalu drum mag juga berbahan ABS. Mari kita. Untuk hal lainnya nanti kita kasih baterai LiPo berkapasitas 2500 mAh, 11 volt dan 40C yang nantinya akan sangat muat untuk masuk ke dalam popor. Jadi tidak seliweran di luar, ya. Seperti ini. Set. Ditutup dan dikunci rapi. Lalu pada paket pembelian kita akan sertakan sebuah drum mag seperti ini yang sudah kita modif beberapa hal. Yang pertama, dummy round 10 butir yang membuat tampilan unit akan sangat garang. Lalu konektor penghubung, jadi kita tidak mengandalkan sound control lagi tapi langsung ke switch,
ya, micro switch seperti itu. Nantinya akan kita jelaskan lebih lanjut apa itu micro switch. Lalu 2 buah baterai berkapasitas 2500 mAh yang bisa dicas atau rechargeable gratis ya, yang berkapasitas kurang lebih 1 botol Coca-Cola atau 2400 BB. Baik, setelah kita masukkan seluruh BB dalam botol tersebut, masih tersisa sedikit ya. Tapi untuk mempermudah dalam reload, sebaiknya Anda siapkan 1 botol BB seperti itu. Oke. Lalu kita tutup seperti ini sampai ceklek. Lalu untuk cara memasang dari magazin ini, yakni yang pertama, ini ya konektornya, atau biasanya moncong BB, moncong magazin maaf. Itu kita masukkan di sini sampai bunyi ceklek. Nah, seperti itu. Lalu per atau spring ini kita tarik karena fleksibel. Lalu kita paskan di jalurnya untuk pengunciannya seperti itu. Sampai cekrek juga. Nah, cekrek. Baik, untuk memasangkan dummy round itu yang pertama-tama kita harus memencet 2 tombol kiri dan kanan di antara 2 roda ini ya. Bisa seperti ini atau seperti ini. Umumnya seperti ini, pencet bareng, lalu diangkat ke atas. Di antara gearbox dan bodi bagian atas ini yang kita buka barusan, itu ada dudukan dari dummy round. Tinggal kita tata, yaitu di sela-sela kedua dummy ini ada celah yang seperti ini. Itu tinggal kita tata seperti ini saja, ditutup pelan-pelan saja. Lalu tahap berikutnya, kalian perhatikan di sini ada recharge, ditarik, ditahan sedikit. Lalu tadi penguncinya itu kita jepit seperti ini ke bawah sambil dirasakan pelan-pelan ya, lalu dilepas. Nantinya dia akan kuat untuk menahan seperti ini kalau sudah pas. Baik, sesi selanjutnya yaitu langkah-langkah atau cara atau tutorial untuk akses ke gearbox. Pertama-tama sediakan tang, boleh tang biasa, tang cucut, terserah lah, obeng atau apapun yang bertuntung seperti ini ya, untuk pemukul lembut. Obeng dan beraneka macam ukuran dari kunci L. Oke, pertama-tama kita buka bagian popor untuk memastikan baterai dalam kondisi terlepas dari kabel terutama. Lalu selanjutnya kita buka popor melalui pemukulan pada pin atau melepas pin yang di sini. Umumnya itu pakai obeng yang diameternya kecil. Kalau posisinya pas, itu ditarik biasa pakai jari aja bisa.
Setelah itu perlahan tarik perlahan kabelnya hingga lepas seperti ini. Ini yang pertama, lalu kedua ini ya. Pin selanjutnya adalah pin putar, tinggal didorong aja, enteng kalau posisinya pas. Berikutnya di sini ada pin, sudah saya beri tanda silang, berarti kita pukul ke arah yang ada tanda silangnya. Dipukul hingga lepas, tarik aja, biasanya sih lembut, ditarik diputar copot. Nah itu melepas penguncian metal ya di sini yang nyambung ke popor. Setelah itu kita buka, jangan lupa caranya pencepitan, pelan-pelan ditarik ke atas. Nah, kita harus melepaskan ini per pendorong dari recharge. Jangan lupa posisi ini yang kroak itu adalah tempat baut. Taruh dulu. Aduh, au. Tatap. Nah setelah itu di sini terlihat ada baut yang menahan recharge-nya tidak maju ya. Itu kita lepas. Kita copot. Agar bisa maju maksimal. Setelah itu kita putar sampingnya. Nah, di sini terlihat dua baut penahan gearbox agar tidak bisa maju mundur. Nah, di sini kita lepas. Selip. Setelah itu kita simpan dulu. Cara melepas gearboxnya seperti ini ya, perhatikan. Jadi ini dibuka semua seperti ini, lalu ini charge handle itu kita dorong ke depan, mentok. Nah setelah itu kita dorong perlahan ke belakang gearboxnya, perlahan. Nah lihat sampai melewati charging handle ya. Di sini ya ada sekitar selisih 1-2 mili baru bisa diatar ke atas. Nah setelah itu enak, ini langsung posisinya naik kayak gini, terus tinggal bergelombang aja. Nah seperti itu, mudah sekali untuk melepas gearbox dari M249. Baik, ini adalah gearbox dari M249 brand ANK. Seperti yang terdengar, jadi gearbox ini adalah custom aluminium bobot, sehingga sangat lebih tahan rompal dibandingkan unit bawaan ya. Jadi gearbox bawaan dari unit ANK ini sangat amat rapuh seperti itu, dan rawan sekali untuk rompal. Jadi ini adalah strong magnet yang sudah dimodif,
high torque dan high speed, lalu anti reversal dengan dudukan baru yang lebih tahan, bearing 8 mm yang barusan diganti, lalu SHS gear set rasionya 13:1. Untuk piston sudah metal dengan rel metal, silinder juga metal, nozzle metal, sehingga saya bisa bilang gearbox dari ANK M249 kami ini jauh lebih unggul daripada produk baru sekalipun. Baik, sesi selanjutnya yaitu bagaimana cara merakit ulang, memasukkan gearbox ke dalam unit dan memasang part lainnya sehingga menjadi utuh kembali. Yang pertama, buka bodi atas seperti ini hingga ini ya lapisan keduanya juga, lalu charging handle mentok ke arah depan. Setelah itu gearbox yang tadi sudah kita lepas, kita masukkan dengan ini ya, kabel usahakan seperti ini. Jadi ada jalur kabel di bawah ini, di sini usahakan dia stay atau tetap di jalur kabel ini di bawah, sambil diarahkan ke atas lalu dimasukkan. Nah, seperti ini. Sudah saja, pelan-pelan sambil ditata kabelnya, jangan sampai terjepit. Nah, tetap arahnya ke atas, ke atas, ke atas. Batasnya di mana? Nah, batasnya di sini, yaitu charging handle ini seperti tadi. Nah, mepet boleh di sini. Batas majunya untuk turun tadi di sini ya, di charging handle. Setelah itu dia bisa ke depan atau masuk ke sana, ke arah sana, ke arah depan. Setelah kita rasa kabel kuning tadi itu pas tidak terjepit, nah tinggal masuk aja, sedikit didorong. Nah, di sini sudah aman ya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah memasang bagian-bagian yang lain seperti ini. Pair untuk penolak charging handle. Jangan lupa bagian yang coak itu adalah bagian yang akan kita baut nantinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita baut dengan kunci L. Untuk menahan charging handle-nya supaya tidak terlalu maju atau over maju. Setelah itu ini jangan dikunci dulu ya gearboxnya, itu tahap nanti terakhir. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu pasang ini pengunci popor. Jangan terbalik ya, posisinya seperti ini ya. Ini yang mencungul atau menonjol ini arahnya di depan, seperti ini. Yang pertama kita pasang pasak yang bertanda X. Jangan lupa X adalah yang terakhir masuk kalau mau memasang. Kita cari posisi paling pas.
dari atas, boleh dari bawah, yang paling nyamannya aja. Kira-kira masuk segini dulu ya, baru kita ikutkan tadi mengunci popor atau engsel popor. Nah, setelah itu kita dorong, boleh dengan bantuan obeng tadi ya, kalau dirasa pas. Nah, sampai kita lihat sudah seimbang ya, kiri dan kanan seimbang. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan untuk pin yang bisa diputar. Kita cari lubangnya. Nah, pin yang bisa diputar ini kecenderungannya itu mudah, nggak terlalu ngoyo, nggak seperti pin yang ada tanda X-nya. Nah, mudah. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita langsung pasang baterai. Jaga-jaga kalau switch, jadi pengait switch itu tidak pas posisinya. Oh, ini lock ya, safety. Nah, kalau sudah bisa ditembakkan seperti itu, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kalau tidak, nanti bongkar lagi dari awal kalau tidak dicek switchnya apakah bisa apa enggak. Oke, lanjut. Nah, setelah tahap ini, pengunci popor ini, nah, kita coba kunci. Kita tarik charging handle, popor atas ini kita coba kunci, apakah lancar apa tidak. Nah, kalau sudah lancar seperti ini, baru kita kunci gearboxnya supaya tidak gerak-gerak dengan kunci L. Oke, selanjutnya bagian terakhir yaitu memasang popornya. Jangan lupa kabel dulu dimasukkan, terus mentok hingga tembus ke sana ya, ke lubang popor. Kita raih sampai kabelnya bisa menjulur keluar seperti ini. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjepit. Gitu ya. Oke, setelah itu seperti ini posisinya popor. Nah, lalu pin ya, ini yang lebih gelap ini di atas ya cenderungannya, lalu yang silver yang lebih putih ini di bagian bawah. Sebentar. Ya benar, satu-satu aja. Nah, kalian raba ya, catatannya kalian raba bagian yang kasar ini adalah bagian yang terakhir dan masuk.
Juga bagian bawah ini harus diputar masukannya. Kenapa? Karena rawan terjepit kabelnya. Sambil ditarik-tarik seperti ini, dipijat-pijat, dipijat. Kalau udah sedikit masuk, baru dipukul. Cip. Seperti itu. Setelah itu sentuhan terakhir, baterai. Dipasangkan konektornya, lalu ditutup. Dikunci, terus dites lagi, memastikan kalau semuanya terhubung.